Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Krisna Muhammad dari kelas A1 dengan NIM 211F10032. Nah, di sini saya akan mempresentasikan rangkuman tentang film yang berjudul MSEM. Nah, untuk memenuhi mata kuliah pendidikan anak disabilitas intelektual dengan dosen pengampu yaitu Bu Rena Latama Kismawiyati, SPD MPD. Nah, dalam film IMSEM ini, IMSEM sendiri film yang dirilis pada tahun 2001 yang bergenre drama dan komedi. Nah, mari kita lanjut pada pembahasan alur film. Pada film IMSEM berkisah tentang perjuangan Sam, yaitu orang tua tunggal yang memiliki kelainan disabilitas IQ selevel dengan anak usia 7 tahun. Nah, pada awal film ini diceritakan Sam adalah pekerja di Starbucks. Nah, tiba-tiba dia berlari ke rumah sakit karena anaknya akan lahir dari wanita yang bernama Rebecca. Nah, diketahui bahwa IQ Sam terlihat seperti anak-anak, mungkin anak yang berumur 7 tahunan. Nah, saat anaknya telah lahir, wanita tersebut langsung melarikan diri karena tidak ingin mengasuh anaknya, dan Sam yang memberi nama pada anak tersebut bernama Lucy. Nah, Sam ini tidak tahu cara menjaga bayi. Nah, dia pun kesusahan untuk menjaga Lucy. Nah, karena hambatan yang dimiliki oleh Sam, tentunya Sam juga membutuhkan orang lain untuk menjaga Lucy, dan akhirnya Sam pergi ke temannya. Nah, pada saat pertama dia diberitahu untuk memberi bayinya makan setiap 2 jam sekali agar bayi tersebut tetap tenang saat di dekat bayi tersebut. Nah, sekarang saya menjalani harinya dengan membawa Lucy yang masih kecil, tetapi setelah beranjak lebih dewasa, dia menitipkannya kepada temannya tadi. Nah, anaknya ini mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga Sam kebingungan dengan pertanyaan, "Ayah, apakah aku mirip dengan ayah atau ibu? Dan apakah aku dilahirkan karena sebuah insiden?" Nah, Sam ini mempunyai 4 sahabat laki-laki dan 1 teman wanita yang bersedia membantunya mengurus Lucy. Sampai suatu saat Lucy berumur 7 tahun, Sam dijebak dan berakhir ke kantor polisi. Nah, dia memeras dia memiliki masalah karena ditahan di kantor polisi, tetapi yang sebenarnya itu Sam tidak bersalah. Nah, rasa cinta dan cara mendidik Sam kepada Lucy membuat Lucy tumbuh menjadi anak yang cerdas dan memiliki karakter dan keinginan yang kuat. Nah, karena sejatinya bukan hanya Sam yang membesarkannya. Nah, Lucy pun belajar untuk melindungi sang ayah. Hal ini terlihat di salah satu adegan ketika Lucy memutuskan untuk berhenti belajar agar tidak lebih pintar dari sang ayah. Nah, Lucy ini bilang, "Aku tidak ingin membaca jika ayah tidak bisa." Nah, kira-kira demikianlah pemikirannya Lucy tentang ayahnya. Nah, lalu pada saat ulang tahun Lucy, Sam ditangkap oleh polisi karena otoritas tersebut. Nah, lalu pada saat ulang tahun Lucy, Sam ini ditangkap oleh polisi karena otoritas tempat. Nah, melalui pihak sekolah menyadari bahwa Sam tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membesarkan Lucy karena disabilitasnya yang disandangnya serta ketidakcukupan secara ekonomi. Nah, akhirnya Lucy ini dipisahkan sementara dari Sam dan diberi kesempatan bersama Lucy selama seminggu 2 kali. Nah, Lucy diinapkan di rumah orang tua asuh sambil Nah, Lucy diinapkan di rumah orang tua asuh. Nah, sambil kasus hak asuhnya itu dilanjutkan di pengadilan. Nah, dengan gigih Sam berusaha untuk mendapatkan hak asuh Lucy kembali. Nah, dengan menggandeng pengacara yang handal yang sesungguhnya mata duitan, yaitu Rina Harrison. Nah, pada saat bertemu Lucy untuk waktu 2 jam yang diberikan otoritas setempat, Sam menceritakan apa saja yang dia lalui kepada Lucy, tentang dia yang bekerja lebih keras dan juga tentang pengacaranya. Nah, Sam juga mengomentari tentang perubahan Lucy yang juga menjadi lebih besar dan emosinya itu menjadi lebih dewasa.
Lucy hanya ingin Sam menjadi ayahnya dan tidak ingin orang tua lain. Nah, dengan adanya pengawasan tersebut, pengacaranya Sam ini pergi ke psikolog. Nah, dia melakukan beberapa pemeriksaan untuk mencari tahu pemikiran Sam itu yang telah matang atau masih tetap sama. Nah, Sam pun belajar dari keempat sahabatnya dan belajar banyak hal yang belum pernah ia pelajari seperti tos dan cara menelpon seseorang. Nah, pada persidangan yang kedua, perasaan Lucy kepada Sam itu masih tetap sama. Sam ingin membuktikan bahwa dia bisa mendidik dan mengasuh Lucy. Nah, meskipun pengacaranya hanya menginginkan uangnya, tetapi pada saat di pengadilan, ia sangat membantu Sam untuk mengambil hak asuh Lucy kembali. Akan tetapi, dengan adanya pengadilan ini, masih belum ditemukan titik terang tentang hak asuh tersebut. Nah, Sam mulai mengubah beberapa kebiasaannya seperti sarapannya dan caranya mengatur uang untuk kedepannya saat dia membuktikan agar bisa mengasuh Lucy. Nah, dia pun belajar kesabaran dan belas kasihan. Nah, beberapa saat setelah persidangan, Lucy diminta untuk memberi keterangan tentang kemajuan yang dilakukan oleh ayahnya yaitu Sam. Namun Lucy berbohong dengan mengatakan ayahnya tidak ada kemajuan sama sekali. Nah, pernyataan Lucy itu membuat bingung juri persidangan dan membuat Sam sedih. Akan tetapi, Sam masih menyayangi putrinya dan ingin secepatnya bertemu dengan Lucy. Pada persidangan ketiga, pengacara Sam benar-benar seperti acuh tak acuh. Nah, terhadap hak asuh Lucy tersebut. Nah, pengacara Lucy hanya memanfaatkan uang Sam saja. Tetapi di satu sisi dia juga mengajarkan Sam untuk berpakaian rapi dan tata cara berinteraksi dengan orang lain. Nah, pada saat di pengadilan selanjutnya, Sam itu bercerita mengenai lagu yang dibawakan oleh The Beatles yang membuat semua orang itu menangis saat yang membuat semua orang itu menangisi lagu tersebut. Sayangnya The Beatles dibubarkan pada tanggal 10 April tahun 1970. Nah, lalu Sam bercerita bahwa ibunya sakit dan dia dititipkan pada suatu lembaga. Nah, lalu Sam itu bercerita bahwa ibunya sakit dan dia dititipkan pada suatu lembaga. Nah, ternyata ibunya tidak sakit dan ternyata ibunya ini meninggalkan Sam itu sendirian. Nah, Sam bercerita saat dia di sana, dia dipukuli karena keterbatasannya tersebut. Sam ditanya lagi oleh penuntut dari pihak hak asuh mereka. Mereka itu bertanya, siapa yang kamu teladani sebagai sosok ayah? Nah, Sam dengan tegas menjawab, saya sendiri. Karena saya menganggap diri saya ini adalah anak ayah yang baik. Lalu penuntut itu bertanya lagi, apakah yang membuatmu yakin jika kamu bisa membesarkan anak yang berumur 7 tahun, 10 tahun, atau bahkan 13 tahun? Nah, sedangkan mereka akan lebih jauh dewasa 6 tahun dari kamu. Nah, Sam memikirkan hal itu lama sekali sambil memikirkan kenangannya bersama Lucy. Nah, dengan seketika Sam menjawab, membesarkan anak seperti Lucy butuh kesabaran. Ini juga tentang mendengarkan dan didengar. Ini juga tentang cinta dan kasih sayang. Nah, jadi pertanyaan itu bisa menjadi pertimbangan juri untuk menentukan siapa yang memegang hak asuh Lucy. Nah, setelah di pengadilan, saya mencari alamat rumah orang tua asuh dari Lucy tersebut. Nah, dia yang tadinya ingin memberikan suatu hadiah kepada Lucy tidak jadi karena Lucy terlihat bahagia bersama ibu asuhnya. Nah, kegiatan Lucy yang baru adalah melukis. Dia diajarkan melukis oleh ibu asuhnya. Tetapi yang sebenarnya Lucy berkeinginan lain seperti bermain dengan teman sebayanya. Nah, lalu Sam pun pulang ke rumah dan dia sangat stres karena dia tidak sering bertemu dengan anaknya. Nah, pada malam hari Sam membuat origami yang banyak sehingga membentuk tembok. Saat pengacaranya datang, Sam tidak ingin menemui siapapun kecuali Lucy. Lalu Sam juga bersembunyi di balik tembok origami tersebut. Sampai-sampai sang pengacara mencoba membujuk Sam kembali. Tentunya tidak mudah membujuk Sam yang memiliki hambatan berpikir seperti anak yang berumur 7 tahun. Nah, sang pengacara ini terbawa emosi dan dia menceritakan juga bagaimana saat dia menjadi seorang ibu. Dia menceritakan betapa sulitnya hidup
untuk memenuhi segala keperluan anaknya, baik kenyamanan emosi dan juga kenyamanan psikologis anaknya. Nah, karena Sam iba, Sam akhirnya melihat pengacara itu menangis dan Sam itu akhirnya menenangkannya. Nah, setelah pertengkaran Sam dan pengacara, Sam berusaha pergi ke rumah orang tua asuhnya Lucy. Di sana Lucy segera marah kepada Sam karena Sam tidak kunjung datang ke rumahnya. Lucy selalu menunggu kehadiran Sam dan Sam pun segera memeluk Lucy. Nah, lalu tibalah pada pengadilan selanjutnya, di mana pengacara memberi beberapa pilihan kepada Sam. Daripada mereka memikirkan hak asuh dia dan memilih mana yang menang, dia menyarankan untuk Sam merawat Lucy bersama dengan orang tua asuhnya. Toh juga bisa Sam menemui Lucy setiap minggu selama 2 jam seperti perjanjian pertama. Nah, di suatu malam, karena pengadilan tak kunjung menemui titik terang, Lucy dengan keberaniannya kabur dari orang tua asuhnya untuk menemui Sam sendirian. Dia tidak takut dengan tangga ataupun keadaan di malam hari. Lalu dia bertemu dengan Sam, tetapi sesuai dengan perjanjian, Sam segera mengembalikan Lucy ke orang tua asuhnya. Nah, hubungan Sam dan pengacara itu semakin dekat hingga akhirnya pengacara tersebut menganggap Sam sahabatnya. Mereka saling berbagi cerita sampai-sampai pengacara itu larut dalam kisah pertemanan mereka. Pada akhirnya orang tua asuh Sam memberikan hak asuhnya pada Sam. Nah, akhirnya Sam dengan senang hati mengambil hak asuh Lucy dan membawanya pulang ke rumah. Nah, di akhir film tersebut, Lucy bermain bola dengan temannya dan Sam pun menjadi wasit dalam permainan tersebut. Jadi, film tersebut bisa dikatakan happy ending. Nah, kita akan mengambil pesan moral dari film yang berjudul I Am Sam. Nah, pesan moral dari film I Am Sam ini mengajarkan bahwa orang yang memiliki disabilitas mampu menjadi orang tua yang baik meskipun dengan segala keterbatasannya, dukungan dan bantuan dari orang di sekitarnya. Itu juga sangat penting, terutama di masa-masa krisis. Nilai kasih sayang yang dalam antara orang tua dan anaknya masih relevan dengan kondisi saat ini. Nah, emosi penonton pun bisa ikut terhanyut saat mengikuti drama berdurasi 134 menit ini. Nah, penonton seolah-olah digiring untuk mendukung Sam mendapatkan hak asuh atas Lucy. Nah, hal menarik lainnya adalah kuatnya pengaruh The Beatles pada drama ini. Contohnya saja, pemilihan nama-nama karakter yang digunakan serta pengambilan beberapa adegan nama Lucy Diamond misalnya diambil dari lagu The Beatles, Lucy in the Sky with Diamond. Nah, lalu saat adegan Sam, Lucy dan teman-teman Sam berjalan di zebra cross dengan balon-balon merupakan penghormatan untuk sampul album Abbey Road. Nah, demikianlah dari saya dengan mempresentasikan atau membuat laporan tentang film yang berjudul I Am Sam ini. Dari sini kita bisa banyak mengambil pesan moral yang tersimpan dalam film ini. Jika ada salah kurangnya dari saya, mohon dimaafkan. Demikian presentasi atau laporan dari saya tentang film yang berjudul I Am Sam. Di sini kita bisa mengambil banyak pesan moral yang terkandung dalam film ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.